Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, untuk video kali ini saya cobakan mereaction satu buah video dari seminar yang diselenggarakan di Malaysia. Dan seminar ini mengundang sebagian ada orang-orang dari Indonesia, terutama tokoh profesor dari Indonesia yang dimintai untuk pendapatnya apakah bahasa Melayu ataukah bahasa Indonesia yang akan dijadikan sebagai bahasa pengantar di ASEAN. Dan ketika pemerintah Republik Indonesia sedang gencar-gencarnya menolak ajakan orang-orang Malaysia untuk menyatakan bahwa bahasa Melayu akan dijadikan bahasa ASEAN, nah di sini ada satu profesor orang Indonesia yang menurut beliau adalah dari Kepulauan Riau yang memberikan tanggapan yang berbeda tentunya dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, baik dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang menolak bahasa Melayu untuk dijadikan suatu bahasa pengantar nomor 2 ASEAN, kemudian juga penjelasan dari Dewan Pembinaan Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa kalau memang bahasa Indonesia yang akan dijadikan sebagai bahasa pengantar nomor 2 di ASEAN, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau bahasa Melayu yang diangkat kemudian menjadi bahasa nomor 2 di ASEAN, itu yang kemudian menjadi masalah bagi bangsa Indonesia. Tetapi dalam penjelasan profesor ini tentu sangat berlainan sekali dari apa yang terjadi penolakan-penolakan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia. Oke, untuk itu coba kita lihat dulu isi dari video dari profesor dari Indonesia yang menjelaskan ceramahnya di forum Malaysia. Oke, kita ikuti. Melayu ataupun bahasa Indonesia. Ibu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri, para panelis yang berbahagia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, saya langsung dengan bicara Indonesia, bicaranya kendati pun saya pun boleh cakap macam orang Malaysia. Tuh. Tapi karena saya orang Indonesia, saya bergaya Indonesia, tentu begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebetulnya bahasa Melayu di rantau ASEAN ini, bahkan Asia, bahkan dunia ya, itu sudah lama dikenal. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita akan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional, dunia internasional sejak Kerajaan Sriwijaya sudah mengenal bahasa Melayu itu sebagai bahasa internasional. Pada abad ke-16 memasuki abad ke-17, dunia internasional sudah mengamati bahwa bahasa Melayu itu setara dengan bahasa Prancis, setara dengan bahasa Latin, setara dengan bahasa Italia di Eropa. Itali kata orang sini, Eropa. Jadi ya walaupun mungkin yang kita maksudkan bahasa internasional dalam era atau pada era globalisasi itu adalah diakui oleh badan dunia tentunya begitu. Nah jadi mengapa bisa demikian? Karena pemakainya itu atau penggunanya itu sangat luas ya. Jadi hampir seluruh Asia Tenggara ini memang menggunakan bahasa Melayu sebagai sekurang-kurangnya sebagai bahasa kedua. Bahasa kedua dalam istilah linguistik itu adalah second language, bahasa kedua. Untuk Indonesia saja itu kami punya tak kurang dari 700 lebih bahasa daerah, bahasa ibu, mother tongue, first language. Dan di bahasa ibu itu hanya dipakai oleh orang-orang dalam satu suku bangsa, misalnya bahasa Jawa. Siapa yang menggunakan bahasa Jawa itu adalah orang suku Jawa. Jadi ketika orang Jawa bertemu dengan orang Jawa, atau di rumah tangga orang Jawa yang mereka memang di dalam rumah tangganya berbahasa Jawa, mereka menggunakan bahasa Jawa. Orang Bugis misalnya. Nah, itu bahasa Bugis. Itulah kami sebut bahasa daerah. Ya. Nah, ketika itu dijadikan bahasa pendidikan untuk anak-anak di rumah tangga, itu disebut dengan bahasa ibu itu tadi. Di luar itu, bukan ketika Indonesia merdeka,
sejak zaman kerajaan Sriwijaya yang sudah berjaya pada abad ke-7 itu, bahasa Melayu yang digunakan. Nah, karena Sriwijaya itu menguasai seluruh Asia Tenggara, maka bahasa Melayu dikenal oleh semua penduduk Asia Tenggara. Orang Cina menyebutnya bahasa Kunlun. Ya, bukan nanti catatan Ising atau Yijing. Yijing menyebutnya bahasa Kunlun. Ketika Yijing datang ke Palembang belajar agama Buddha, karena orang Melayu pertama sekali mendirikan pendidikan tinggi, universitas itu pada abad ke-7 di Palembang. Semua orang berdatangan ke Palembang itu. Nah, kemudian orang India menyebutnya Dwi Bantara. Sampailah Sriwijaya abad ke-13 memasuki abad ke-14. Nah, masuklah pula kerajaan besar Melayu itu adalah Kerajaan Melaka. Nah, Melaka pun hampir menguasai sebagian besar Asia Tenggara, termasuk kawasan misalnya di Indonesia sekarang, Sumatera, sebagian Kalimantan, Borneo mungkin kata orang sini. Bahasanya bahasa Melayu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah era Riau Lingga Johor Pahang. Ya, setelah Melaka jatuh pada tahun 1528. Jatuh di Melaka memang 1511, tetapi Sultan Mahmud Shah I, Sultan Melaka terakhir, itu memindahkan pusat pemerintahan di Pulau Bintan namanya sekarang. Bintan itu tempat kami. Nah, sampai dengan tahun 1528. Nah, lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Waktu itu namanya bahasa Melayu. Bahasanya seperti apa? Ya seperti kita sekarang. Orang Malaysia seperti dialek orang Malaysia sekarang, hendak kemana, nama awak siapa, dan sebagainya. Yang di Indonesia, Anda siapa, kamu siapa, mau kemana. Tapi kalau kita sudah bernyanyi, tuan-tuan dan puan-puan, sama tuh, ya kan? Kalaulah bulan jatuh ke riba. Tak pernah ada orang Melayu nyanyi, kalaulah bulan jatuh ke riba. Tak ada. Kecuali dia kalau mau lawak-lawak lucu-lucu saja. Hikmatnya insan, ya kan, di dalam dunia. Raja Ali Haji juga begitu. Barang siapa tiada mengenal agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Itu bahasa Melayu baku, itu bahasa Melayu tinggi. Sedang, nah itulah yang dipakai oleh Indonesia sekarang misalnya. Lalu masuklah kerajaan Riau Lingga Johor Pahang, ya, setelah putra Sultan Mahmud itu, Sultan Alauddin di ayat Shah II mendirikan kerajaan baru untuk menggantikan kerajaan Melaka dengan harapan dapat merebut Melaka dari Johor, yaitu pada tahun 1528. Bahasa Melayu. Nah, kita ringkaskan sejarahnya. Nah, lalu oleh Belanda dan Inggris kita dipisah. Kami di sebelah sana namanya Kerajaan Riau Lingga, di bawah pengaruh Belanda. Di sini namanya Kerajaan Johor berdiri sendiri, Pahang berdiri sendiri. Nah, kemudian Johor dan Singapura menyatu waktu itu. Baru lepas pada tahun 1965. Nah, sebelumnya adalah Johor, Pahang, Kepulauan Riau, ya, kemudian Singapura, itu adalah kerajaan yang sama, menggunakan bahasa yang sama, bahasanya adalah bahasa Melayu. Lalu kapan, bila Indonesia mengenal bahasa Indonesia, kami melaksanakan 2 kali Kongres Pemuda. Pertama 2 Mei tahun 1926. Pada waktu itu salah satu yang dibicarakan adalah kita ini bangsanya apa? Disebutlah bangsa Indonesia. Lalu tanah air kita namanya tanah airnya apa? Indonesia. Sebelumnya belum ada nama itu. Nah, lalu diusulkan karena bangsanya Indonesia, tanah airnya Indonesia, lalu bahasa Melayu tadi yang kita gunakan sejak zaman Sriwijaya itu diberi nama bahasa Indonesia secara politis. Tetapi semua orang tahu bahwa secara kultural, kebudayaan itu adalah bahasa Melayu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menerjemahkan dengan kata lain, ya kan? Misalnya katakan, akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta,
terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau katakanlah kalau itu bahasa Melayu, apa? Tetap itu juga. Jadi di Indonesia bahasa ini memakai dua nama. Ya, untuk nasional itu bahasa Indonesia. Nah, secara keseluruhan adalah bahasa Melayu. Oke. Nah, jadi kita baru mengenal istilah bahasa Indonesia tadi pada tanggal putusannya itu disebut pada tanggal 28 Oktober 1928 yang di Indonesia selalu disebut dengan Sumpah Pemuda, tapi sebetulnya tidak ada istilah sumpah-sumpah. Itu adalah putusan Kongres Pemuda tahun 1928. Yang putusan ketiganya adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang disebut oleh para pemuda Indonesia pada waktu itu bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Itu dijelaskan sendiri oleh Ki Hajar Dewantara, orang pertama yang mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia ketika Indonesia merdeka nanti. Di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan itu di Den Haag, Belanda. Belum merdeka Indonesia. Belum merdeka Indonesia. Ketika orang ragu bahasa Indonesia itu apa, beliau langsung menjawab pada tahun 1938, Kongres pertama bahasa Indonesia di Solo. Yang disebut bahasa Indonesia itu, kata beliau, adalah bahasa Melayu. Asalnya dari Melayu Riau. Itu sebabnya bahasa baku Melayu ini, ya, antara Indonesia dan Malaysia tak ada perbedaannya. Karena apa? Baku tandek ya, Melayu itu diambil dari Melayu Riau yang dibina atau dikodifikasi pertama adalah oleh Raja Ali Haji. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, Raja Ali Haji mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2004 dan beliau juga ditabalkan menjadi Bapak Bahasa Indonesia. Makamnya sekarang di Pulau Jengat, tempat saya. Jika tuan-tuan ada waktu, datanglah ke sana. Orang yang sangat gigih memperjuangkan bahasa Melayu. Tujuan beliau apa? Supaya semua bangsa Melayu ini tidak terpecah belah. Karena beliau tahu dari sejarahnya, Kerajaan Sriwijaya menjadi kuat karena bahasa Melayu. Disatukan oleh bahasa itu. Jika tidak, apalagi di dalam konteks Indonesia yang kata saya tadi, sangat banyak suku bangsa, sangat banyak bahasa daerahnya. Indonesia lebih dari 1000 sukunya, tuan-tuan dan puan-puan, ya bahasanya lebih dari 700 lebih. Nah itu dia. Nah oleh karena itu, apapun yang kata orang, secara ilmiah, secara budaya, kultural, yang kita sebut dengan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Ya, tak perlu kita beda-bedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu karena tidak ada satu orang pun boleh menerjemahkan. Misalnya ada satu kalimat ayat kata orang Malaysia bahasa Melayu lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kecuali kalau dia mau mengambil sinonim. Pak Amin berkata misalnya kalau dia mau Pak Amin ngomong gitu, itu kan sinonim gitu. Ya kan, hari sudah petang, hari sudah sore, itu sinonim, bukan bahasa yang berbeda. Nah, itu harus dibedakan antara misalnya dialek, bahasa dan sebagainya. Ini dari kajian linguistik terutama, tuan dan puan-puan. Jadi tidak ada keraguan bagi kita dan semua, kami sudah melaksanakan 3 kali minimal pemertabatan bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Tahap pertama di Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Kami ada 2 Riau, Riau Daratan dan Riau Kepulauan. Ibu kotanya Riau Kepulauan itu adalah di Tanjung Pinang. Kemudian Riau Daratan ibu kotanya di Pekanbaru. Tahun 1992 kita melaksanakan seminar yang dihadiri oleh semua pakar bahasa dan sejarah dari universitas besar di Indonesia. Universitas di Indonesia, Universitas Gajah Mada, universitas tempat saya dulu namanya Universitas Riau, dan beberapa universitas lagi di Sumatera. Simpulannya adalah bahasa Melayu memang harus dimartabatkan menjadi bahasa internasional. Tidak ada satupun yang bercanggah. 2 tahun kemudian kita melaksanakan seminar lagi. Kali ini di ibu kota Provinsi Riau. Itu di Pekanbaru. Ya. Pekanbaru, kalau ingat Pekanbaru nanti mesti ingat Kerajaan Siak, Sri Indrapura. Nah itu Riau Daratan namanya. Itu juga
yang hadir orang-orangnya pakar bahasa, pakar sejarah, bukan orang sembarangan. Ya, bukan orang-orang sembarangan, memang mengerti persoalan. Nah, lalu putusannya juga bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa internasional karena selama ini sudah diakui oleh masyarakat internasional sebagai bahasa internasional. Kedua. Nah, yang ketiga terakhir MDI, Dunia Melayu Dunia Islam. Kebetulan waktu itu kami mengadakannya di Batam tahun 2009. Batam juga Kepulauan Riau, sebelah ini saja, sebelah Johor saja. Ya. Nah, itu juga diputuskan bahwa bahasa Melayu harus kita martabatkan menjadi bahasa internasional. Termasuk tadi Bapak ini apa tadi? Kalau kami disebut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa hadir di situ dan beliau menyampaikan ucapan dan memanglah bahasa Melayu yang harus menjadi bahasa internasional. Tidak ada perbedaan pandangan. Karena memang orang tahu secara ilmiah bahwa nama bahasa itu adalah bahasa Melayu. Itu dia. Nah, lalu tuan-tuan dan puan-puan, nah ke depan ini yang paling penting adalah kita atau matlamat ini harus memang digesa, harus dikejar sedemikian rupa, karena tadi kata saya bahwa sebenarnya kalau kita tanyalah kepada teman-teman orang asing sajalah, ya. Nah, sebetulnya bagaimana tuan-tuan menganggap sudah dari dulu kami menganggap bahasa Melayu ini bahasa internasional katanya. Kelebihan satu, Indonesia ini konsisten tuan-tuan dan puan-puan. Sejak zaman Sriwijaya, tak seorang pun orang Indonesia tak tahu bahasa Melayu. Tak ada. Tak ada. Apapun suku bangsanya. Apapun suku bangsanya. Walaupun dia awalnya warga negara asing ya, katakanlah dia orang India, tapi dia Indonesia, dia pasti bisa berbahasa Melayu. Pasti dia bisa berbahasa Indonesia. Tak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tak dapat berbahasa itu. Walaupun kadang belak-belak sedikit, biasalah itu. Tetapi mereka semuanya dapat berbahasa Indonesia. Jadi 273 juta penduduk Indonesia sekarang semuanya dapat berbahasa Indonesia secara setidak-tidaknya secara baik, walaupun tidak secara benar. Benar artinya sesuai dengan kaidah tata bahasa, namun baik itu sesuai dengan konteksnya. Dia berbicara dengan siapa, topiknya apa, dan sebagainya itu. Saya kira itu dulu, Tantri, terlalu panjang lebar. Insya Allah, ya, semua kita, termasuk orang Indonesia, akan mendukung ya pemartabatkan bahasa Melayu menjadi bahasa internasional, setidak-tidaknya sebagai bahasa resmi ASEAN. Karena itu memang khadanah kita bersama. Terima kasih. Hebat, terima kasih. Ya, itu saudara satu video dari channelnya Malaysia ya, yang saya rahasiakan siapa narasumbernya. Kalau kita lihat di sini jelas sekali bahwa memang dalam forum ini membahas mengenai tamadun bahasa Melayu yang akan dijadikan sebagai bahasa pengantar nomor 2 di ASEAN. Namun penjelasan dari profesor dari Indonesia tadi, pada awalnya saya sangat setuju bahwa memang bahasa Melayu dimulai dari kerajaan Sriwijaya di Palembang yang kemudian menyebar sampai ke seluruh pelosok di kawasan Nusantara ini, sampai pada Indonesia mengambil daripada bahasa Melayu itu sebagai bahasa persatuannya sejak tanggal 28 Oktober 1928 seperti hal yang dikatakan oleh profesor dari Indonesia tadi. Namun demikian, saya ada sedikit yang ingin saya komentari di sini, bahwa profesor tadi mengatakan bahwa mereka mendukung bahwa bahasa Melayu sudah sepatutnya dijadikan sebagai bahasa pengantar nomor 2 di ASEAN. Padahal mereka telah membahas bagaimana bahasa Melayu kemudian menjadi satu bahasa Indonesia. Dan kita lihat bersama seolah-olah profesor ini memang tidak melihat ke belakang bagaimana pembentukan dari bahasa Indonesia yang diperoleh dari bahasa Melayu dengan begitu banyak kosakata yang sudah ditambahkan, sehingga kita bangsa Indonesia sementara ini sudah tidak menyebut lagi perihal dengan bahasa Melayu. Yang kita utamakan adalah bahasa Indonesia. Nah, kalau profesor tadi menyatakan bahwa orang Indonesia kalau di dalam rumah
ya memakai bahasa Melayu, kemudian kalau di luar rumah memakai bahasa Indonesia. Saya rasa ini tidak relevan juga ya, karena baik di dalam rumah maupun di luar rumah orang Indonesia tetap memakai bahasa Indonesia, tidak ada unsur bahasa Melayunya, kecuali memang orang-orang yang berada di Pulauan Riau ya, di Kalimantan dan sebagian Sumatera. Mungkin itu bisa kita terima, tapi bila mana Profesor tadi menyebut orang Indonesia kalau di dalam rumah memakai bahasa Melayu, kemudian di luar rumah memakai bahasa nasional, bahasa Indonesia, maka ini kurang, menurut saya kurang tepat juga ya. Bagaimana seorang profesor menjelaskan ini di depan forum masyarakat Malaysia? Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia, kalau kita mau jelaskan bukan seperti tadi, yang semestinya bahwa sejak tanggal 28 Oktober 1928 kita sudah menyatakan bangsa Indonesia ini satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang diambil dari kata-kata dari bahasa Melayu. Namun dari kata bahasa Melayu tersebut kita sudah merombaknya sedemikian rupa dari tambahan-tambahan kosakata dari berbagai daerah, baik dari luar maupun di dalam negeri, dari bahasa-bahasa asing yang kita kemas menjadi satu bahasa Indonesia. Dan tentunya jika ini memang mau diajukan sebagai bahasa ASEAN, apalagi mereka menyatakan sebagai bahasa internasional, ya mereka harus menyatakan kalau mereka adalah orang Indonesia yang harus menyatakan bahasa Indonesia, tidak lagi terbawa ke belakang kepada bahasa Melayu yang mereka sebutkan. Jadi menurut saya ada di sini mungkin situasi ya yang membuat profesor ini sampai bicara demikian. Nah, menurut Anda bagaimana pandangan Anda terhadap penjelasan dari profesor tadi? Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.